Kemarin kan kita belum sempat nge-review secara detail ya. Terus terlalu excited dengan fasilitas yang ada di luar kamar sampai aku lupa untuk ngasih tahu ke teman-teman gimana sih detail dari kamar yang aku pilih di kapal pesiar ini. Nah, ini mumpung tadi ketika aku habis jalan-jalan terus sama petugasnya dibersihin udah rapi, yuk aku akan tunjukin ke kalian kemewahan dari kamar yang aku pilih ini. Dan ada kamar apa aja sih? Kita bahas habis ini. Yuk. Dimulai dari depan, untuk masuknya aja ini udah persis kayak hotel. Jadi kita dikasih kayak akses card warna merah. Itu bisa menjadi pembayaran, itu juga bisa menjadi beli makan, beli jajan, belanja, terus masuk ke restoran yang gratis, itu dengan satu kartu itu. Jadi kemana-mana kita harus menggunakan kartu itu. Ditempel di sini. Dan tadi tuh aku lupa nggak kasih ini teman-teman. Nih. Semacam kayak di hotel gitu loh, jangan diganggu, jangan dibersihin. Kalau pengen bersihin dibalik tinggal ditempel di sebelah sana aja. Cuman tadi itu lupa, harusnya nggak usah dibersihin. Cuman kita kan lupa kan, jadi yowis dibersihin udah kayak hotel. Tapi malah kebetulan sih belum tak review, sekarang aku mau nge-review secara detail untuk kamar. Seperti biasa di sini ada safety instruction, misalkan kita keadaan darurat gimana. Selain karena kemarin kita juga udah dapat pelatihan, di sini kita juga ada pelatihannya juga di sini. Nah, ini dengan bahasa apa ya? Ada bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Jepang. Untuk bahasa Indonesianya kayaknya belum ada ya. Karena emang kapal ini tuh jarang banget kayaknya. Di Indonesia baru pertama kali ini untuk masuknya. Kalau ada keadaan darurat tuh ada di deck 7. Karena deck 7 itu merupakan tempat paling dekat untuk menjangkau sekoci, teman-teman. Dari sini, ini ada lemari yang gede banget. Jadi kita misalkan mau gantung baju, ada gantungannya. Terus kalau mau naruh di atas nih bisa naruh apa kayak semacam tas-tas gitu di sini. Terus di sebelah sini nih teman-teman. Nah, dari atas ada tulisan life jacket 4. Berarti kapasitas dalam kamar ini sebetulnya ada 4. Bantal lalu selimut tambahan, misalkan nanti aku jelasin di sana ada sofa yang bisa diganti atau direbain menjadi tempat tidur. Nah, di sini ada safety deposit box. Misalkan teman-teman bawa perhiasan, bawa barang-barang berharga, bisa disimpan di sini dengan kodenya teman-teman sendiri. Nah, ini yang tahu cuma teman-teman sendiri, bisa di set sendiri, ada petunjuknya di sini. Lalu di sini ada banyak banget, lockernya banyak banget ya, baru tahu. Untuk life jacketnya itu ada 4 teman-teman di sini, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kapasitas maksimal dari kamar ini. Life jacket 4. Terus kita masuk ke toilet. Nah, toilet ini juga lumayan mewah nih. Nah, kemarin tuh kalau pas dibuka ini udah ada handuknya 2, nggak perlu bawa handuk lagi, udah disediain di sini. Lalu di sini juga ada handuk kecil buat keset mungkin ya. Terus di sini ini ada wastafel. Wastafelnya ini kalau dibuka gini kenceng banget dan ini bisa panas maupun bisa dingin. Ada gelas untuk kumur-kumur. Lalu ini ada cermin di sini. Nah, ini cermin untuk rias. Terus ini ada alat sikat gigi di sini. Ini ada handuk untuk lap muka atau lain sebagainya gitu. Lengkap sih teman-teman di sini. Kacanya juga banyak. Lalu di sebelah sini ada toiletnya. Nah, toiletnya ini tuh seperti yang kalau teman-teman sering ke Singapura itu nggak ada semprotannya, nggak ada bidet-nya. Jadi untuk orang Indonesia agak sedikit ribet sih. Sini bersih, wangi kalau masuk sini. Dan oh ya, satu lagi, di sini tuh ternyata bisa dibuat minum. Kerannya ini bisa diminum. Cuman tadi tuh baunya apa? Bau kaporit yo. Yes. Emang wajar sih. Terus kita sekarang beralih di sini teman-teman. Nah, di sini tuh ada showernya. Juga disediain sampo dan jadi satu sama sampo dan sabun di sini. Ini bisa airnya panasnya bisa disetting 20 derajat, 30 derajat sampai 40 derajat. Di sebelah sini tuh air panasnya. Di situ juga ada air panasnya. Lengkap banget, teman-teman, nggak perlu khawatir. Mungkin kalau orang Indonesia minusnya di sini tuh nggak ada bidet-nya mungkin ya, nggak ada semprotannya. Jadi kalau mau bebersih habis buang air tuh agak sedikit PR. Karena ini bukan kapalnya Indonesia ya, kapal luar negeri. Ini ada gantungan bajunya di sini. Kalau menutup, matiin ini, nyalain gini, tutup lagi. Ini ada kaca untuk lihat kok kita udah ganteng atau cantik atau belum gitu. Ada cantolannya nih. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini adalah kartu sakti yang ini bisa dibilang nyawanya kita ketika di atas kapal ini. Lalu kita lihat di sini ada banyak banget rak. Nah, ini untuk nyimpen segala macam.
Ini ketika kita pas tadi masuk, kita udah dikasih air mineral segede ini. Nanti kita bisa di refill di deck 9 dekatnya lift. Dan masalah colokan teman-teman, aku yang salut ini nih. Ini colokannya udah colokan kayak Indonesia loh. Nah ini yang Singapura, tapi bisa Indonesia bisa masuk sih. Di sini juga bisa. Ki apa ini? Lampu kayak. Bukan ya? Oh iya. Oh iya lampu. Oh dimmer. Nah gini. Nah terang. Oke, ben terangnya wis. Ini ada kulkas teman-teman. Nah misalkan kita mau nyimpan minuman, persediaan minumannya perlu didinginkan, bisa nih didingin. Lalu di sini ada kasur yang ini lumayan gede sih untuk ukuran 2 orang, king size ini mungkin teman-teman ya, segini gede empuk, standar hotel-hotel berbintang lah. Ini ada ambient light-nya di sini. Kalau misalnya pengen terang diginiin, putar, wah kelihatan kan? Sini ada perlampuan, ini ada port USB. Jadi kalau kalian pas nggak bawa colokan listrik biasa, ada port USB di sini. Ini ada telepon, dan ini ada locker penyimpanan di sini. Dan ini ada space untuk koper. Nah, rapi banget sih. Dan misalkan teman-teman perginya itu banyak orang dan membutuhkan connecting. Nah, di sini ada ruang connecting nih teman-teman di sini. Jadi misalkan sini sebelahnya teman atau kerabat atau saudara, bisa request ke kru kabin kapal, bisa dibuka, bisa connecting room. Cuman karena ini kita agak kenal satu sama lain, jadi ya dikunci. Lalu di sini ada TV-nya nih. Wah, TV-nya gede banget. Belum nyoba ya. Terus terang kemarin kita belum nyoba. Yang tayangannya yang kemarin cuma safety instruction sama panduan untuk masukin wifi-nya. Untuk masalah wifi nanti aku jelasin lebih detail lagi. Di sini ada cermin. Terus ini bisa diginiin nggak sih? Oh, oke. Kalau bisa mau merias, nah ini dinyalain jadi lebih jelas. Lalu di sini ada port USB lagi, ada colokan Singapura 2 ini, tapi bisa kok colokan Indonesia gini masuk ini. Nah bisa ngecas teman-teman. Lalu di bawah sini ada hair dryer, tempat duduknya nih. Wah. Kalau mau merias di sini lengkap sih. Dan ini tuh lantainya karpet teman-teman, jadi udah kayak hotel berbintang. Makanya tadi ketika aku pas masuk sini, kamar sebelahnya lagi dirapiin, lagi di vacuum cleaner gitu, tetap bersih gitu loh selama dalam pelayaran. Dan ini yang bilang tadi, ini tuh ada sofa warna biru, dan ini tuh bisa dijadiin tempat tidur kayak gini. Nanti ditambahin selimut sama bantal yang ada di dalam lemari. Kalau misalkan kita mau buka, kita harus kontak kru kabin, ada nomornya di situ. Nanti kamar nomor sekian, butuh direbahin kayak gitu teman-teman. Nah ini yang bikin kamar ini sedikit agak mahal. Lihat nih. Nah di sini ada balkonnya, jadi kita bisa langsung lihat view laut. Untuk kapal ini kemarin tuh aku pas pesen itu tersisa ada 4 kelas. Sebetulnya 4 dari 6 ya. Terendah dari kelas kapal ini tuh namanya interior stateroom. Jadi ada di deck bawah atau di deck atas, tapi yang tengah-tengah, yang mana itu nggak ada dapet view laut. Terus cuman interior kamar doang. Itu kemarin harganya per orang itu mulai dari 2,3 juta. Yang naik lagi Ocean View Stateroom. Nah itu harganya kemarin kalau nggak salah ya itu sekitar 600-an SGD itu per kamar. Jadi kalau dibagi 2 per orang jadinya sekitar $300 Singapura, berarti sekitar hampir 4 juta ya. Dan untuk kamarku ini namanya ini balcony stateroom, kamar yang ada balkonnya. Ini kemarin aku bayar harganya sekitar 10 juta teman-teman. Hitungannya udah 2 orang, jadi per orang sekitar 5 jutaan. Kemarin kalau dolarnya tuh 870-an SGD kalau nggak salah ya. Dan atasnya lagi itu namanya udah palace. Nah palace yang suites, lalu palace yang penthouse, yang paling tinggi adalah palace villa. Kemarin aku lihat palace suites aja udah harganya sekitar 1.800 dolar Singapura atau sekitar 20 juta per kamar, jadi per orang 10 jutaan. Harganya 2 kali lipatnya tempat ini teman-teman. Untuk yang villa aku kurang tahu lagi, kurang paham lagi, mungkin harganya lebih ultimate lagi. Ya moga aja next time ada kesempatan untuk nyobain yang suites yang villa teman-teman ya. Semoga aja next time lah kalau ada pelayaran lagi kayak gini. Dan untuk yang palace itu dia untuk makannya dibedain. Ada tempat sendiri kok di bawah. Ada tempat sendiri, kolam renangnya juga sendiri. Misalkan kita ke teater, tempatnya paling depan. Pokoknya paling eksklusif lah untuk yang palace itu teman-teman. Itu aja sih. Next time lah kita coba yang di
di Palace kalau ada rezeki. Wes, ini aku mau istirahat dulu. Mungkin sore kita akan renang. Wah, asik nih udah. Outfitnya outfit laut gitu ya. Outfit Patrick. Nggak terlalu rame sih. Ini kita ambil handuk dulu yang disediakan di samping mana nih ya? Samping kanan kapal nih. Yuk cari tempat sih yuk. Yakin nggak nih kono? Pesannya kono buat orang sing pelis-pelis gue. Sana coba ya. Sabar aku cuy. Renang di sini. Saatnya kita beraksi. Ntar ya kita ke jacuzzinya nanti aja. Sekarang kita ke poolnya. Yang sebelah sini agak dalam, 2 meteran. Yang sebelah sini 1,9. Sore hari aku nyobain renang di sini. Tak kira tuh kolamnya setinggi dada orang dewasa ya. Ternyata lumayan dalam juga, sekitar 2 meteran lebih gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa berenang, aku sarankan jangan berenang di sini. Tapi di sini juga ada petugasnya yang jaga di kolam renangnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saatnya kita menuju ke seluncuran di atas itu. Masuknya lewat sini deh kayaknya. Nah, di sini adalah poinnya terakhir, finishnya di sini. Untuk naiknya sih kayaknya tadi aku lihat ya lumayan tinggi ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bismillah, kita naik. Nah, hal yang paling syahdu yang bisa dilakukan di kapal pesiar ini yaitu berendam di air panasnya yang ada di jacuzzinya ini. Bah, ini bener-bener mantep asli. Air panas itu nyembur dari bawah, jadi rasanya kita kayak dipijitin cuy. Oh iya, aku lupa nerangin masalah wifi ya. Jadi wifi di kapal pesiar ini tuh berbayar. Dan jaringan wifi-nya itu ada di setiap sudut kapal pesiar ini. Gak hanya di kamar aja. Jadi caranya itu tinggal masuk ke jaringan wifi-nya, masukkan nomor kamar dan tanggal lahir, lalu pilih paket yang akan dipilih. Paling murah itu kalau nggak salah $30 Singapura atau sekitar hampir 400.000 lah dengan durasi selama pelayaran. Dan itu hanya 1 device aja. Kalau 2 device ya nambah lagi biayanya. Tadi aku tanya, $30 Singapura itu speednya ternyata yang paling rendah dibatasi. Cuman bisa untuk WA dan nerima email ataupun hal-hal ringan lainnya. Kalau mau yang kenceng, kita bisa pilih paket lainnya. Tak pikir-pikir, karena ini udah mau nyampe, kayaknya nggak worth it deh ngaktifin paket sekarang. Kayak roti gitu ya, ambune ya. Cemilan. Kan di bawah kan lantai 8 kan udah teater. Bukan tutup, wis apa namanya? Udah penuh. Kita cari di sebelah kono bi. Pavilion juga close katanya. Ini juga close ya wis. Balik ning 12 lagi ya. Karena ini dekat sama teater. Kita nonton teater bentar aja ya di Zodiac Theater. Hari ini tuh animation. Jamnya sekarang udah main. Tapi kita di bawah tadi ditolak, kita diarahkan ke atas karena di bawah udah penuh infonya.
Ini di deck nomor 7 ada pertunjukan apa ya nih ya? Kayak talk show atau apa gitu, nggak tahu aku. Nah di deck 8 nih ada barang-barang yang dijual nih. Udah kayak mall teman-teman. Sambil nunggu lift, aku lihat-lihat sekitar. Di sini ada yang menarik nih. Di sini disediain seasickness bags. Seasickness bag, yang mana ini adalah kantong muntah. Misalkan mabuk laut, ada kantong muntahnya di situ, kayak di pesawat. Gokil sih. Ini bener-bener rasanya gak kayak di kapal, tapi kayak di mall teman-teman. Ini kita udah sampai di deck nomor 12, saatnya menuju ke restoran The Lido. Ya, ditutup. Kok wes entek kok kabeh yo? Padahal iki masih jam 9 Singapura loh. Ya, kayak aku luwe banget loh. Apa golek mending restoran ngono? Kamu lapar nggak? Tenan. Kemarin kan untuk servis makannya masih sampai setengah 11 ya. Jam setengah 10. Ini jam 8. Ini aja udah ditutup. Ternyata tutupnya jam 9 waktu Singapura. Ya wes, nggak dapat makan. Tapi besok pagi masih dapat makan sih. Dan karena besok kita sandar jam 8. Restoran akan buka lebih awal, tapi yang di bagian bawah, yang di The Pavilion, kita coba akan di bawah sih besok ya. Akhirnya nggak kuat juga, kita cari makanan yang ada di deck nomor 13 ini teman-teman. Tapi misalkan nggak ada, yo kita turun di deck nomor 7 atau 6. Atau 8. Yang banyak restorannya. Ini jam segini tuh masih banyak orang yang berendam loh. Gak masuk angin dia. Mungkin mau cari minum ada minum. Nanti aja. Silakan dulu. Oh ya, di situ ya. Berarti jam 10 tutup, bentar lagi tutup. Harusnya sih iya. Yang penting kita udah dapat makan dulu aja, wes. Yuk. Kentang goreng. Dawa kentangnya. Ya udah kayak sendek. Masa gini 120.000. Lumayan sih ini kapal pesiar. Burgernya juga gede. Iya mangane iki. Dari luwe malah warak kayaknya iki. Jam 10 malam udah mulai ditutup tuh kolamnya pakai jaring. Yang sebelah sini belum. Wah, ada busanya. Kayak deterjen cuy. Malam ini kita saatnya totalan. Tadi entek piro, Bu? 23 ya? Es krimnya 5 berarti sekitar 28 dolar Singapura. Kita bayarnya di sana tuh teman-teman. Antri. Mending sekarang daripada besok. Selesai bayar semua totalan, tak pikir tuh cuman 2 doang ini, yang seafood grill sama es krim 4 sama 23,6. Aku kadang bawa uang 50 dolar Singapura, ternyata habisnya segini.
Nah, aku baru ingat bahwa ketika pas kita dapat email pertama itu, kita diwajibkan untuk memberikan uang tip per orang per hari. Misalkan kelas interior sampai ke balkon itu kalau nggak salah sekitar 27 dolar Singapura per hari. Jadi kan kita 2 hari ya. 2 hari kalikan 2 orang jadinya totalnya segini tuh. Ya hampir berapa nih? Hampir 1,6 jutaan lah. Iya 1,6 jutaan habisnya untuk 2 orang. Padahal makanya cuma ini doang. Ya emang gini. Seperti ini. Bil paling gede itu adalah uang tipnya yang diwajibkan oleh kapal pesiar terhadap penumpangnya. Kayak gini. Oke teman-teman, ini sekarang jam 6:30 waktu Singapura atau jam 5:30 waktu Indonesia bagian barat. Kita kayaknya udah masuk di perairan Singapura nih. Jadi sekarang posisinya kapal ini berada di antara Batam dan Singapura. Ini udah mau nyampe. Dan kemarin ketika pas mau makan yang telat kemarin dikasih tahu bahwa kapal ini tuh restorannya buka lebih awal karena ini akan sandar jam 8 atau 1,5 jam lagi. Habis ini aku mau mandi. Setelah itu lihat matahari terbit dan kita akan makan. Ini masih gelap sebelah sana. BTW kapal ini sekarang menghadap ke arah barat. Untuk timur di sebelah sana. Ini sayang banget sunrise-nya ketutup awan. Dan sekarang ini kapalnya lagi berjalan pelan banget. Mungkin untuk ngepasin jadwal sandar di pelabuhan sana dan memberi kesempatan penumpang untuk makan pagi terlebih dahulu ya. Karena jam 7 itu mulai dibukanya resto. Nah ini kapal udah memutar arahnya dan sekarang di depan sana udah kelihatan Singapura. Kalau tadi kan view-nya Batam, sekarang view-nya Singapura. Tapi ini kapal jalannya pelan banget. Ya mengepasin jadwal masuknya ke sana ya. Masih ada waktu 1 jam lagi. Jadi ini kapal yang benar-benar tepat waktu banget. Yes. Rame yo. Antri sih. Oke. Ini ternyata untuk servis makannya karena jamnya itu mepet banget, jadi harus waiting list teman-teman. Nah ini istriku lagi antri, aku tak ambil gambar dulu. Lumayan ada yang ngantriin. Ini orang-orang udah pada bersiap-siap untuk turun dan sebagian ada yang foto-foto di sini karena kayaknya rasanya masih sayang untuk meninggalkan kapal semewah ini. Kita langsung aja naik ke atas. Wah, di depan sini udah kelihatan dengan jelas Singapura cuy. Di sana udah nampak kawasan Marina Bay yang di bawahnya ada patung singanya, patung Merlion. Di sana ada kapal, mungkin kita akan sandar di sebelah sana ya, di Singapore Cruise Center. Oke, ini udah dipanggil sama istriku, kayaknya udah masuk antrian deh habis ini. Kita balik aja ke restoran untuk makan. Setelah itu kita keluar dari kapal ini. Tadi aku sempat lihat di sini ada 2 kapal tunda yang membantu mengawal masuknya kapal pesiar ini. Iya. Waiting list. Lah. Oh, Mbak ngomong misalnya nganu kon ndek apa? Apa sih namanya? DDR, Dream Dining Room. Kalau ini? Kan lebih kecil ke sana. Hah? Ndek jero itu 400 orang, kan kita dapat waiting di sini. Oh gitu. Oke, terima kasih. Sampai jam 7.23. Oh, saiki. Nomor 6. Oh, di situ ya?
Ini kita sudah persiapan untuk sandar di Marina Bay Cruise Center, Singapura. Wah, pelabuhannya kelihatan kecil ya. Padahal orangnya segitu kecilnya. Barusan ngambil telur di bagian paling belakang nih. Lihat ya, di paling belakang masih aja rame. Oh, yang The Palace sih, lupa aku. Penumpang The Palace yang berada di bagian belakang. Kayaknya kita udah sandar deh ini. Kapalnya udah diem. Bener sih, udah sandar. Makan dulu, habis ini kita akan turun. Oke, saat ini kapal udah sandar di pelabuhan kapal pesiar yang ada di Marina Bay, Singapura. Ini penumpang lagi antri untuk turun, teman-teman. Dan tadi itu aku lihat yang menghambat untuk keluarnya lama karena ada beberapa penumpang tuh yang nggak menyelesaikan tagihan dari kartunya ini. Kemarin malam jam berapa ya, belum tidur aku selesaiin dulu ini semua, jadi ketika pas keluar udah aman. Dan juga jangan lupa untuk ngisi Singapore Arrival Card, jadi kayak kartu masuknya Singapura akan didata, itu dari mana, naik apa, terus paspornya nomornya berapa dan sebagainya harus diselesaikan dulu. Setelah itu kita bisa keluar dengan aman kayak gitu, teman-teman. Wah, ini perjalanannya 35 jam, bener-bener pas ini, nggak kurang nggak lebih. Jam 9 malam kemarin tanggal hari Jumat berangkat, nyampe sini Senin jam 7 mungkin ya, tadi udah sandar. Emang on time banget, gokil. Oke, habis ini aku langsung turun ke bawah dan langsung main-main ke Singapura bentar. Cek, gak ada yang ketinggalan? Oke. Gak usah. Ini ngisor mau enek. Gak enek ya? Lemari habis? Wes, oke. Loker wes ya? Loker insya Allah wes. Aman. Toilet aman. Oke. Wes, yuk. Ini kita diarahin kemana nih? Kami sedang mengisi bahan bakar kapal. Dilarang merokok yang terpasang pada terbuka bagian sisi port. Nah, ini kita udah dipersilakan untuk keluar, tapi masih bisa santai-santai dulu di dalam karena kapalnya ini sandarnya cukup lama, teman-teman. Ini kapalnya lagi isi bahan bakar. Dan tadi aku tanya sama ABK yang dari Indonesia, kapal ini akan berlayar menuju ke Taiwan dan lanjut ke Jepang. Trip sekitar 3 bulan di Jepang sana, teman-teman. Ini bulan apa sih? Juni, Juli, Agustus, September. Oke, udah mulai masuk musim-musim semi berarti ya. Iya nggak sih? Musim panas ke musim dingin berarti. Aku lupa. Tapi kan kapal ini tadi mau nabrak loh. Ternyata ini kapal isinya bahan bakar dan nanti akan pengisian bahan bakar di sini, teman-teman. Kita agak munduran aja karena jadwal check-in hotel masih jam 3 sore waktu setempat. Nah, di sini ada layar gede, itu isinya tata cara untuk pengisian bea cukai sama satu lagi Singapore Arrival Card, teman-teman. Jadi kalau sambil nunggu, sambil ngisi-ngisi juga bisa. Yang ada di lobi ini kebanyakan lagi ngisi Singapore Arrival Card dan menyelesaikan biaya atau tagihan administrasi atau tagihan ketika kita belanja selama di kapal pesiar. Karena kalau kita nggak menyelesaikan di bagian sana, tentu kita akan ditahan. Kita harus menyelesaikan dulu. Ada gate-nya di situ. Nah,
Makanya kita harus menyelesaikan terlebih dahulu. Tempat penyelesaiannya ada di sini, bisa melalui cash ataupun melalui kartu debit maupun kartu kredit teman-teman. Oke, thank you. Wes, aman? Oke, saatnya keluar. Thank you. Alhamdulillah. Gede juga ya? Nek babay kayak AB. Bye-bye. Nggak mau bye-bye. Nah, kita udah keluar dari kapal. Dan satu hal yang aku sarankan, ini penting banget. Ketika sebelum kita berada di Singapura, waktu ada di Indonesia, aku sarankan kalian untuk beli paketan data dulu dari provider kalian sendiri. Jadi ketika pas nyampe Singapura, di setting jamnya atau aktifnya itu pas kita mendarat di Singapura. Jadi ketika kita pas turun dari kapal atau kapal udah masuk di Singapura ini, langsung ada sinyalnya teman-teman. Jadi nggak bingung lagi pakai roaming datanya. Balkon ini banyak banget berarti yo, sing balkon. Iku lon, buri sampai ngarep balkon terus. Sekarang aku berada di Marina Bay Cruise Center Singapura, yang mana ini merupakan pintu gerbangnya kapal-kapal pesiar yang berlabuh di Asia Tenggara teman-teman, di Singapura ini. Wah, kapal-kapalnya menggede-gede banget, cuman hari ini yang masuk cuma kapal yang aku naiki deh, yang Resort Board One, dan di belakang ini ada penumpang yang akan menuju ke Taiwan kayaknya, karena kapal yang aku naik ini akan langsung menuju ke Taiwan dan lanjut menuju ke Jepang untuk trip kurang lebih selama 3 bulanan. Miniatur kapal pesiar dari Royal Caribbean. Wah, ini adalah salah satu bisa dibilang Royal Caribbean ini yang punya kapal-kapal pesiar yang speknya tuh di luar nalar. Untuk yang dari Singapura ini, setauku dia ada yang rutenya itu pendek, dari Singapura ke Malaysia ke Phuket balik lagi tuh. Namanya kalau nggak salah Spectrum of the Seas. Ini namanya ini Explorer of the Seas. Panjang banget, panjangnya sekitar 300 meteran kayak gini. Yang Royal Caribbean ini speknya emang lebih di luar nalar lagi ya. Deck atasnya itu ada berapa ini? Wah, ada lapangan tenisnya, di tengah ada poolnya, di samping sini masih ada lagi, ini masih ada lagi. Wah, impian banget sih naik cruise kayak gini. Ini panjang keseluruhannya 311 meter dibandingkan dengan kapal yang barusan aku naiki. Kapal yang aku naiki itu tadi 268, jadi mungkin kapal yang aku naiki cuma segini mungkin ya. Nah, segini sih. Ya teman-teman, doakan aja semoga aku punya kesempatan untuk naik kapalnya Royal Caribbean. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Jakarta ke Singapura. Bener-bener pengalaman yang berbeda, seru dan menyenangkan. Bisa nyoba kapal pesiar yang zaman dulu aku cuma bisa ngebayangin aja. Dapat info nih, karena trip di Indonesia ini tergolong sukses, tahun depan akan diadakan lagi trip kapal pesiar masuk Indonesia lagi dengan jumlah trip yang lebih banyak daripada tahun ini. Untuk itu kita tungguin aja ya.